Betul itu betul. Betul ya, betul. Mana dia orangnya? Nah, ini orangnya nih. Nah, itu dia orangnya tuh. Ayo keluarnya. Nah, ini nih tukang baksonya nih yang jual bakso tikus nih. Nah, dia nih orangnya. Apa-apaan ini? Enak aja main nuduh sembarangan. Udah kamu nggak usah ngeles, udah jelas tuh buktinya ada. Kamu tuh semalam ngambilin tikus kan? Nah, ya kan? Apa perlu nih? Kita semua kedatang ke rumah kamu buat cari buktinya. Ada aja rumahnya. Pak, tunggu dulu Pak. Jangan main fitnah sembarangan dong. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, itu kata Pak Ustadz. Jangan bawa Ustad. Kamu tega banget sih, udah ngeracunin warga kita semua di sini. Udah aja, udah tangkap. Woi, jangan lari kamu. Woi, jangan lari kamu. Kejar Bu, ayo Bu, kejar Bu. Kejar. Jangan lari kamu. Mbak Bi! Mbak gawat, Mbak. Mas Badar, Mbak. Kenapa Mas Badar? Mas Badar, Mbak, mau dihakimi warga. Karena dia jualan bakso tikus, Mbak. Mas Badar! Mbak! Mas! Kenapa harus berakhir seperti ini, Mas Badar? Ya ampun. Ampun ya Rasulullah. Alhamdulillah. Kamu tenang ya, kamu yang sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita segera menguburkan jenazah. Semoga almarhum diterima iman Islamnya. Amin. Silakan Pak, dibantu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
Badar. Kenapa bisa seperti ini, Mas? Aku nggak tega ngeliat Mas seperti ini. Ya Allah, hamba mohon, hentikanlah siksaan untuk Mas Badar, ya Allah. Lapangkanlah kuburnya untuk menghadapmu, ya Allah. Nggak bisa, Mbak. Aku nggak mau suamiku dikubur dengan cara seperti ini. Dia harus dikuburkan dengan layak. Pak Ustadz, tolong kuburkan suami saya dengan selayaknya, Pak. Iya, pasti almarhum akan dikuburkan dengan baik. Tapi sebelumnya saya ingin tahu tentang kejadian almarhum ini sebelumnya. Ini kejadian yang sangat luar biasa, Pak. Baru kali ini saya menguburkan jenazah seperti ini. Bukan saya suudzon pada jenazah. Mungkin semasa hidup jenazah ada kaitannya dengan ini, Mbak. Maksud Pak Ustadz, jadi ini azab untuk suami saya, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui, Pak. Kalau tidak keberatan, Mbak tolong ceritakan semasa hidup almarhum, Mbak. Mungkin dengan begitu kita bisa menguburkannya dengan baik. Baik, Pak. Jadi begini, Cek. Kok rame sih? Iya. Bang, pesen kas ya, Bang. Bakso Mas Rudi enak banget. Oh iya? Pantesan sampai ngantri gini. Iya, katanya dagingnya tuh enak banget. Wah, kalau gitu kita ikut ngantri yuk. Nah, ini tempat jualan saya. Kamu mau nggak saya ajarin bikin bakso yang enak? Mau, Mas. Bener. Beneran? Oh, ya udah. Lain kali kalau kamu ada waktu main lagi di sini. Saya ajarin gimana bikin bakso yang enak. Makasih banyak, Mas. Ya, ya. Hati-hati. Saat tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, Badar. hanya menangis tanpa Alhamdulillah, Mas Badar. Berkat pengajar Mas Badar, aku bisa buka warung bakso sendiri nih. Dari warisan orang tuaku. tak bisa untuk kau hindari. Mas, ayo mampir dulu, Mas. Tak mungkin Silakan, nggak apa-apa. Mas, pesen gue ya, Mas. Aku pesen gue ya. Pedes ya. Iya, iya. Dibungkus jangan terlalu banyak kecapnya. Mas Badar, sebentar ya. Oh iya. Mas, mampir ke tempat saya dulu, Mas. Ayo. Nggak perlu. Aku masih harus keliling. Gak kayak kamu. Ongkang-ongkang di kios. Ya. Bakso, bakso! Bakso sapi, bakso urat, bakso! Bu, baksonya Bu. Baru saja saya beli bakso dari Mas Rudi.
Bakso! Bakso, bakso! Baksonya, Bu? Saya udah beli, Mas. Lain kali ya. Bakso! Baksonya, Bu? Sambalnya aja mantap. Benar. Makin langganan bakso. Makin sini baksonya makin enak. Jangan kalau beli ke situ aja. Enak banget sekarang. Mas Badar? Mas, mampir dulu yuk. Saya buatin minum. Gak perlu. Saya cuma mau bilang sama kamu. Jangan gitu dong caranya merebut pelanggan saya. Maksudnya, Mas? Saya benar-benar gak ngerti dengan perkataan Mas Badar. Ruth, semenjak kamu buka kios bakso itu, dagangan saya nggak laku. Pelanggan saya semua kamu rebut. Mau kamu apa sih? Mau merusak bisnis saya? Iya. Mas, saya sama sekali nggak ada niat untuk mengambil pelanggan-pelanggan Mas Badar. Apalagi bikin Mas Badar susah. Saya bersungguh-sungguh, Mas. Kamu itu nggak tahu caranya berterima kasih. Kamu lupa. Dulu itu aku yang ngajarin kamu bikin bakso. Tapi sekarang apa? Kamu itu cuma benalu. Mas, saya bersyukur karena Mas sudah ngajarin saya. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah lupa jasa Mas Badar. Jadi ini cara berterima kasih kamu? Hah? Dengan mengikut saya? Iya. Terlaluan. Mas Badar, memang bakso buatan Mas Rudi ini lebih enak daripada bakso buatan Mas Badar. Kok jadi marah-marah gitu sih? Terima aja lah. Bersaing kok gak sehat. Mas, ya, apa benar Mas Badar yang ngajarin bikin bakso kepada Mas Rudi? Iya, benar. Tapi kok bisa lebih enak bikinan Mas Rudi ya? Apakah resepnya sama? Resepnya sama. Tapi saya selalu mengucapkan bismillah dan selalu meminta kepada Allah. Karena saya yakin semua rezeki yang datang kepada kita itu karena dari Allah. Astagfirullahaladzim, Mas. Begitu pulang kok udah marah-marah. Ada apa? Jualan hari ini sepi. Gak laku. Gimana gak kesel? Ya Allah, ini juga orang jualan. Ya wajar dong. Kalau hari ini laku, besok bisa nggak laku. Gimana mau dapat duit banyak kalau gini? Jualan malah merugi. Kamu mikir ke situ nggak sih? Iya, Mas. Aku ngerti kok. Makanya, Mas banyak istighfar ya. Mas yang sabar. Namun juga ikhtiar. Sabar, istighfar. Sabar, istighfar. Emangnya itu bisa balikin modal? Mas, dagangan kita sering kok nggak laku, sisa banyak. Tapi Mas nggak pernah sejengkel ini. Aku tuh capek hidup kayak gini. Keliling jualan tiap hari. Tapi sekarang siapa yang nikmatin anaknya? Orang lain. Orang lain siapa, Mas? Siapa lagi kalau bukan Rudi? Hah? Semenjak dia buka kios, semua pelanggan aku dia rebut. Mas nggak boleh berprasangka buruk sama orang lain. Mana mungkin sih
Rudi punya niat sejelek itu sama Mas, kita kan baik sama keluarganya dia, dan begitu pun sebaliknya. Kamu tahu apa sih? Hah? Semenjak dia buka kios, dia semakin sombong. Padahal kan kamu tahu, dulu dia aku ajarin gimana caranya bikin bakso. Kita jualan keliling bareng. Sekarang, andai aja dulu dia nggak dapet warisan dari orang tuanya, mungkin dia akan buka kios. Dan mungkin hidupnya akan lebih parah dari aku sekarang. Jalan hidup orang itu beda-beda, Mas. Kita sebagai manusia cuma bisa menjalaninya. Yang penting berkah, Mas, itu. Kamu itu sama aja ya. Gak pernah bisa ngerasain perasaan suami kamu sendiri. Ceramah mulu. Pusing tau gak aku dengernya? Mas, ini minum dulu. Mas masih kesel ya sampai sekarang? Udah dong, Mas. Ngapain sih marah-marah? Vi, aku itu lebih dulu usaha kayak gini. Tapi kamu lihat sekarang si Rudi. Dia lebih sukses dari aku. Harusnya tuh Mas bersyukur dia berhasil. Mas tuh dapet pahala loh dari dia. Dan Mas udah membantu keluarganya jadi lebih baik dari sebelumnya. Kamu bilang akal apa? Hah? Udah jelas dia itu gak bisa apa-apa sebelum ketemu sama aku. Dan sekarang dia mau merusak usaha aku. Mas, berarti kita yang kurang giat usahanya. Udah ya, Mas jangan nyerah ya. Mas juga gak boleh menyalahkan orang lain atas ketidakmaksimalan kita. Pokoknya, aku gak terima kalau dia lebih sukses dari aku. Dan kamu, jangan bilang aku harus lebih bersyukur soal itu. Ngerti kamu? Riz, kapan kita ngebakso di bakso Rudi lagi? Gimana kalau sore aja? Sepulang pengajian? Iya bener, apalagi ya kalau di bakso Rudi itu lebih murah, lebih enak. Apalagi sambalnya, bikin aku pengen cepet makan bakso. Iya, gak kayak di bakso Badar, susah buat duduk aja. Mudah-mudahan aja kita nggak sampai kena antrian panjang ya, keburu kelaparan. Ya iyalah baksonya Rudi murah. Dia pakai dukun, makanya laris. Kemana sih tuh orang? Bebe! 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 Mas, tahu nggak? Suara Mas itu tuh kedengeran sampai ujung jalan. Dari mana aja sih kamu? Hah? Dari masjid? Ngaji? Bantuin dong suaminya lagi kesusahan. Ya Allah, Mas. Aku mohon kamu istighfar, Mas. Istighfar aja kamu sendiri. Beres ini. Saat tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Cari apa, Mas? Oh ya, Mas. Ada yang mau aku bicarakan.
ini soal modal kita. Buat begini, buat bikin bakso. Ini buat dijual atau buat makan sendiri? Justru ini yang mau aku bilang, Mas. Modal kita tuh udah semakin menipis. Jadi aku terpaksa beli bahan-bahannya tuh sedikit. Kenapa sih Mas tuh marah-marah terus? Mungkin emang kita disuruh Allah untuk lebih sabar lagi, Mas. Sabar. Hah? Yang ada, aku bisa mati berdiri kalau nunggu sabar. Astagfirullahaladzim, Mas. Nauzubillah min zalik. Hati-hati loh, Mas. Omongan tuh bisa jadi doa. Lagi pula, Mas, kalaupun kita bisa jualannya cuma sedikit, yang penting kan berkah, Mas. Suka-suka ceramah kamu aja. Bakso tadi mana? Hah? Bakso tadi mana? Apa sih, Mas? Kan tadi Mas yang suruh aku beresin bakso-baksonya. Mas, jangan bilang Mas mau pakaiin obat pengawet ini untuk bakso-bakso kita. Daripada itu bakso kebuang semua, mendingan pakai ini. Lagi pula, modal kita nggak banyak. Enggak, Mas. Pokoknya nggak boleh. Tuh, baksonya udah aku buang di tong sampah. Ambil aja sendiri kalau mau. Alhamdulillah ya, Mas. Hari ini dagangannya laku semua. Mudah-mudahan besok sama lakunya kayak hari ini. Ya laku sih laku. Tapi nggak selalu kemarin-kemarin kalau nggak karena si Rudi. Udahlah, Mas. Toh yang penting kita ada uang untuk beli modal bahan-bahan. Udah ya, aku mau ke warung dulu. Mas, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, bahkan membuat Mas mengira kalau kami ini ingin bermain curang dengan Mas. Jujur, Mas, sama sekali kami tidak ada berniat seperti itu kepada Mas Badar. Maling mana ada yang ngaku, Rud? Kalau kayak gitu, itu penjara penuh pasti. Mas Badar itu sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, Mas. Saya benar-benar minta maaf. Saya ingin kita bersilaturahmi kembali seperti dulu lagi, Mas. Mbak Vivi. Maksud kedatangan kami ke sini, kami mau ngundang Mbak dan Emas untuk pengajian selamatan kios kami nanti malam. Iya, insya Allah kami akan datang. Oh iya, ini kami punya bakso varian terbaru. Mau minta pendapat Mbak dan Emas, bagaimana rasanya? Kalian ini mau menghina saya? Iya? Hah? Manis-manis datang minta maaf, mau mencemooh saya? Iya? Astagfirullahaladzim, Mas. Kami sama sekali tidak punya niat seperti itu, Mas. Dud, dengar ya. Saya lebih tahu gimana caranya bikin bakso dibanding kalian. Sekarang juga keluar dari rumah saya. Dan jangan pernah balik lagi ke sini. Keluar! Keluar! Dan kamu, kalau kamu berani datang ke rumah mereka, kamu keluar juga sekarang. Malam-malam kok teriak-teriak ah? Ada bangkit tikus, Mama. Aku ngeri liatnya. Baru juga bangkit tikus. Apalagi kalau manusia kamu. Bisa bangunin semua kampung kamu di sini. Ya Allah, Mas. Coba deh, kalau sampai Mas masukin obat pengawet itu ke dalam bakso. Tuh, Mas, tikus aja bisa mati. Apalagi manusia, Mas. Ya itu tadi karena tumpah semuanya.
Coba kalau tumpahnya sedikit, nggak akan mati juga kok dia. Tetap aja Mas, itu bahaya. Mas tuh selalu loh, udah sering banget diperingatin sama Allah, tapi masih ngingkarin terus. Bawel. Sisa daging buat bakso pasti jumlahnya sedikit. Kalau aku harus beli daging lagi, aku harus keluarin modal lagi. Dan harga bakso aku pasti akan lebih mahal. Orang-orang pasti akan bilang, bakso aku lebih mahal lah, gak enak lah. Orang-orang cuma pengen makan bakso dagingnya banyak. Aku bisa mendapatkan daging gratis dan bisa menghargai bakso aku lebih murah dari bakso si Rudi. Kamu ngapain sih masih di sini? Ya aku lagi buat bakso lah Mas. Mas tuh kenapa sih? Marah-marah aja. Udah. Kamu masuk. Kamu mendingan sekarang tidur, atau kamu kemana kek? Gak usah. Biar aku yang bikin bakso. Bikinan bakso kamu gak enak. Dunia berhenti berputar saat manusia tak sanggup lagi berharap, ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah kau untuk berbagi Badar. tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya? Mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda. Udah siap semua Mas. Kok nggak manggil aku sih buat minta bantuin? Gak apa-apa. Biar aku aja yang ngerjain sendiri. Lagian jualan kita hari ini gak begitu banyak, ya? Belum Mas. Insya Allah kalau kita sabar, berdoa dan sedekah, pasti dagangan Mas makin laris. Oh ya, kalau misalkan kamu nanti beli daging, jangan terlalu banyak ya, biasa aja. Iya Mas, lagi pula kan modal kita emang cuma segitu-segitunya. Oh ya, satu lagi, mulai nanti malam, kamu jangan bantuin aku bikin bakso, biar aku kerjain sendiri, ya? Maaf ya Mas, kalau bakso buatanku masih kurang enak. Tapi aku janji, aku akan belajar lagi ya kalau Mas berkenan. Udah jangan banyak ngomong, ya? Aku pergi. Semoga dagangannya hari ini laris manis ya Mas. Amin, Allahumma amin. Mas, masih ada baksonya nggak? Waduh, maaf Bu, Mbak, udah habis. Yah,
Mas Badar, Ya. baksonya 2 ya? Waduh, Mbak, maaf udah habis. Ya. Besok lagi aja ya. Teman-teman, yuk kita ke bakso Rudi aja. Yaudah, lain kali ya Mas. Masih ada pembeli lagi. Malah habis. Aku nggak dapat tambahan uang. Mas Badar, gini dong baksonya, enak banget. Dagingnya empuk banget. Dasar pembeli banyak maunya. Ini, itu. Coba bikin bakso sendiri. Belum tentu bisa. Hah, jadi berapa Mas? 2 ya? Iya. 20.000 Mas. Nih Mas Badar. Makasih ya Mas. Iya. Baksonya masih ada Mas Badar? Waduh, Mas. Kebetulan udah habis. Besok lagi ya? Sudah habis. Biasanya sampai malam baksonya masih banyak. Ya iyalah, bakso Bang Badar tuh sekarang lebih enak. Lebih murah lagi. Oh begitu ya sudah, kalau gitu besok saya pesen 1 porsi ya. Oke. Ya udah Mas. Makasih Mas. Mas, air mandinya udah siap tuh di kamar mandi. Mending cepet-cepet dipakai, nanti keburu dingin loh. Bentar lagi ya, ini belum selesai. Subhanallah Mas, itu hasil uang penjualan hari ini. Banyak banget. Padahal kan modal kita nggak seberapa Mas, dan kalau aku hitung-hitung harusnya nggak dapat segitu. Kamu itu ya, kalau soal itu menghitung uang, so tahu. Kan aku yang kerja. Iya Mas, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud menyinggung Mas. Alhamdulillah kalau hari ini hasilnya banyak ya. Mudah-mudahan besok lebih banyak lagi. Nih, ini buat beli daging, dan ini buat belanja dan uang jajanan Benny. Kamu hemat-hemat ya. Terima kasih ya Mas. Aku akan mendapatkan keuntungan besar kalau aku menjual bakso seperti kemarin. Daging banyak, modal sedikit. Lagi pula, mereka sukanya yang murah-murah. Semakin banyak daging, mereka semakin suka. Sepertinya aku harus mendapatkan dengan daging tikus. Kalau aku pakai daging sapi semua, yang ada modalku habis terkuras. Lagi pula daging tikus kan gratis. Daripada mereka dibasmi dan dibuang, lebih baik kan jadiin bakso. Assalamualaikum Mas Badar. Kelihatannya buru-buru sekali, mau kemana Mas Badar? Saya mau pulang. Dagang saya udah habis. Laris manis, kamu lihat sendiri kan? Alhamdulillah, kalau gitu saya seneng banget dengarnya. Dan saya yakin pasti bakso Mas Badar ini pasti enak banget. Ya iyalah. Bakso saya itu paling enak kalau nggak ada yang ngajak saingan di kampung ini. Kalau gitu, gimana kalau kita sholat asar bareng-bareng Mas? Nggak perlu. Saya sibuk. Saya harus bikin bakso lagi. Nih lihat. Saya udah dibayar buat pesanan besok. Terus sih. Alhamdulillah kalau begitu, semoga bakso Mas Badar semakin laris ya. Assalamualaikum Mas. Aneh sekali. Mas Badar sekarang nggak mau dibantuin bikin bakso. Bahkan masuk ke tempat bikin bakso pun nggak boleh. Apa sebenarnya yang dilakukan Mas Badar di dalam sana ya? Lagi. Emangnya ada yang mati? Hah? Oh, aku tahu. Kamu ngedoain suami kamu cepet mati kan? Iya kan? Enggak, Mas. Tadi aku kaget. Basi, tau gak? Lagian kamu ngapain sih kesini, ha?
Aku kan udah bilang, jangan ikut campur urusan aku. Ya Allah, Mas. Mas, aku nih istri kamu, Mas. Aku tuh mau bantuin kamu. Aku udah bilang sama kamu, aku nggak butuh bantuan kamu. Tangan kamu bikin bakso aku nggak enak. Awas ya, sekali lagi kamu nggak akan aku kasih uang belanja. Ya Allah, Mas. Saat tiba nafas di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Iya, Mas. Mas sudah pulang. Tiba saat berganti dunia. Masya Allah, dagangannya udah habis ya, Mas? Udah, cepetan jangan banyak ngomong. Rapiin. Cepetan. Jawab semua pertanyaan. Bi, tunggu, Bi. Iya, Mas. Bi, ini duit. Besok kamu tabungin lagi ke bank. Alhamdulillah. Udah, Mas. Jangan seneng dulu. Itu duit buat beli kios baru. Jangan mikir macam-macam kamu. Iya, Mas. Aku tahu kok. Semoga Allah mewujudkan cita-cita Mas ya. Punya kios bakso. Apa kata kamu aja lah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah melancarkan usaha suami saya, Mas Badar. Akhirnya aku punya juga lapak buat jualan. Nah, Bu, ini lapak bakso Mas Badar yang baru. Jadi mulai sekarang Mas Badar nggak akan keliling lagi. Wah, Mas Badar usaha baksonya makin maju ya? Alhamdulillah, berkat doa dan kerja keras Mas Badar. Tapi gimana kalau saya pengen bakso? Tapi saya malas kesini. Tenang ibu-ibu, nanti saya akan punya yang namanya delivery order. Ngerti nggak itu apa? Itu loh Bu yang dikirim-kirim. Ibu nanti tinggal telepon saya, nanti saya akan kirim. Ya? Ya Bu, duduk dulu silakan ya, duduk dulu. Silakan. Oh iya, Mas Badar itu punya menu bakso baru loh. Namanya bakso cinta Mas Badar. Ih, Mbak Pipi genit deh. Bentar ya, Mas, ini mau pesen loh. Komplit kan Bu? Oke. Sini aku bantuin. Mbak. Berapa? Satunya 10.000 jadi 40.000. Kembaliannya ambil aja. Makasih ya. Ya. Mas. Ini Mas. Lumayan juga kalau buka lapak kayak gini. Jangan lupa sedekah, Mas. Enggak. Ngapain amat? Kamu tahu, kalau kita kebanyakan sedekah, usaha kita akan rugi. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya nggak gitu dong. Matematika manusia itu nggak sama matematika Allah. Mas, Allah itu menjanjikan melipat gandakan setiap rupiah yang disedekahkan. Ngomong kosong. Mana ada kayak gitu? Hah? Nggak masuk logika. Benny mana, Benny? Benny mana? Lagi main kayaknya. Ben! Benny! Ben! Iya, Pak. Sini, nak! Sini, nak. Bapak akan belikan kamu sepeda baru. Hah? Yang bener, Pak? Asik! Udah, main lagi.
Aku harus cari tikus buat bahan daging bakso. Badar kemana ya malam-malam gini? Padahal kan hari ini bukan jadwal ngerondanya dia. Udah kenyang kamu makannya, Sekarang giliran kamu jadi santapan manusia. Aku bikin kamu jadi bakso, ya. Mas? Mas Badar? Ya, ya. Mas, kamu ngapain di sini? Ini loh, ngerapiin sampah tadi. Biasa kucing liar kan suka ngeberantakin sampah yang udah dirapiin. Udah, biarin nanti aku aja yang beresin. Mas mending sekarang balik lagi tidur. Soalnya kan besok subuh Mas udah jualan lagi. Kamu duluan aja ya. Aku biasanya kalau udah gini nggak bisa tidur lagi. Ya udah, aku tidur duluan ya. Mas hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, bentar Mas. Ada apa lagi sih? Hah? Uangnya kurang? Bukan Mas, aku cuma heran aja. Kok kita belanja daging semakin hari semakin sedikit sih? Sementara kan jualan kita semakin banyak. Itu tuh perasaan kamu aja. Aku kan udah bilang berkali-kali sama kamu. Aku itu punya resep rahasia. Orang lain gak ada yang tahu. Gitu ya Mas. Mas, tapi Mas betul kan? Nggak campurin bakso kita sama obat-obat dan mengoplos dengan bahan-bahan yang nggak semestinya. Apa? Kamu mencurigai suami kamu sendiri? Hah? Kamu ini ya, bukannya nolongin suami, malah nuduh yang macem-macem. Maaf Mas, aku nggak bermaksud begitu. Tapi aku cuma mau berjualan mengikuti titah Rasul, bermuamalah dan jujur. Omong! Jangan pernah bawa-bawa agama. Dagang ya dagang, agama ya agama. Tapi Mas... Jadi ini hasil pengajian kamu? Menentang suami kamu? Tuhan! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas? Mas Badar? Mas? Mas Badar? Mas Badar? Mas? Benny? Nggak ada orang sih di rumah. Alhamdulillah. Ternyata Mas Badar nggak neko-neko. Maafin aku ya Mas.
Aku selama ini udah curiga berlebihan sama Mas Badar. Ini semata-mata supaya aku cuma mau kita berkah, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi ini, Mas. Jadi ini yang kamu benar rahasia. Rasa yang kamu campur sama daging tikus. Keterlaluan kamu, Mas. Kamu tolong hentikan ini. Hentikan ini. Dosa besar, Mas. Dosa? Dosa? Dosa dan dosa? Apa sih itu dosa, ha? Yang aku tahu, bakso aku itu lebih enak, lebih murah, dan orang senang. Di mana sih masa tidur adik kamu, Mas? Hentikan ini, hentikan, atau aku sendiri yang akan menghentikan. Berani kamu? Berani kamu? Hah? Sekarang juga kamu angkat semua koper kamu. Bisa sekarang juga. Dan jangan pernah kamu bawa Benny. Enggak, Mas. Aku gak mau pisah sama Benny. Aku gak punya siapa-siapa lagi, Mas. Aku gak mau keluar dari rumah. Aku yatim piatu, Mas. Tolong, Mas. Itu yang kamu mau kan? Hah? Enggak, Mas. Enggak. Kalau kamu keluar dari rumah, silakan tutup. Keluar! Keluar sekarang juga! Dan jangan pernah balik lagi ke dapur ini! Enggak! Keluar! Ya Allah, Engkau Maha melihat. Mohon ampunilah hamba dan suami hamba atas apa yang telah terjadi, ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan untuk menyadarkan suami hamba agar bertobat dan kembali ke jalanmu, ya Allah. Berikanlah suami hamba hidayahmu, ya Allah. Ya Allah, hamba takut dengan amarahmu akan azab yang kau berikan terhadap orang-orang yang berdosa. Maka berikanlah suami hamba hidayah dan ampunilah dia, ya Allah. Amin. Aduh, nanti dulu ya Dimas. Capek main lari-larian terus. Mau jajan nggak? Di mana? Itu tempat bakso bapakku. Sana yuk. Tuh. Kamu situ, aku situ. Benny, saya bapak. Enggak, aku mau pesen bakso 2. Bakso 2, bentar ya. Astagfirullah, kamu kenapa, Nak? Badan kamu demam. Pasti kamu belum makan ya? Ibu buatin masakan ya. Kamu mau makan apa? Benny tadi udah makan banyak, tapi sekarang perut Benny sakit. Tuh kan, kamu pasti jajan sembarangan nih. Kamu makan apa? Jajan apa? Enggak kok, Bu. Benny nggak jajan sembarangan. Benny cuman makan bakso bapak. Astagfirullahaladzim, Nak. Kamu makan berapa banyak?
2 mangkok, Bu. Ya Allah, Beni. Ya Allah. Apakah anakku sakit karena bakso bikinan ayahnya sendiri? Yaudah, yuk. Kita ke rumah sakit ya, Nak ya. Yuk. Tunggu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Wah, Mbak Vivi, tolong anak saya, Mbak. Anak saya sakit, katanya habis makan bakso dari kios Pak Badar. Sebenarnya apa sih Mbak isi dalam kandungan baksonya Mas Badar ini? Mana kami bisa jadi sakit kayak gini, Mbak? ya Allah. Apa yang harus kuberitahukan pada mereka? Mereka pasti akan murka kalau tahu Dimas dan Beni makan bakso tikus. Mbak, Mbak kenapa gelisah? Apa anak Mbak sakit juga? Iya. Beni juga sakit, sama kayak Dimas. Demam terus, Mas. Kalau begitu sebaiknya kita bawa mereka ke rumah sakit aja. Supaya lebih jelas mereka ini sebenarnya kenapa. Iya Mbak, mending Beni ikut sekalian sama kita ke rumah sakit ya Mbak ya. Ayo sayang yuk. Ya Allah, mereka begitu baik mau mengantarkan aku dan Beni ke rumah sakit. Apa yang akan terjadi kalau mereka tahu mereka sakit karena bakso tikus Mas Badar? Mas angkat dong Mas teleponnya. Mas Badar. Mbak, Mas, gimana keadaan anak-anak? Dokter masih meriksa mereka, Mbak. Kita berharap yang terbaik aja ya, Mbak. Semoga mereka hanya kena demam biasa. Mbak, gimana dengan Mas Badar, Mbak? Apa udah ada kabar dari dia? Tapi saya terus coba menghubunginya kok. Mas sama Mbak, duduk aja dulu. Nanti saya kabari kalau udah ada kabar dari Mas Badar. Gak diangkat itu Pak, mungkin penting itu ada telepon. Nggak apa-apa Pak, cuma istri saya. Paling dia mau nitip jajan pas pulang nanti. Oh, istri. Bagaimana dok? Dimas dan Beni kena pes. Dok, yang bener dok. Zaman sekarang mana bisa terkena pes? Seseorang bisa saja terkena pes jika dia berhubungan langsung dengan tikus yang membawa penyakit tersebut. Apakah Beni dan Dimas pernah berhubungan dengan tikus sebelum mereka sakit? Setahu saya, anak saya nggak pernah bermain atau berhubungan sama tikus, dok. Baiknya Bapak dan Ibu memonitor kesehatan masing-masing untuk mencegah penularan penyakit. Untuk sementara, Beni dan Dimas saya isolasi. Tidak boleh dikunjungi untuk mencegah penularan. Itu saya permisi ya. Terus gimana ini pesanan saya, jadi nggak? Pesanan Pak Rizal 500 porsi bakso untuk acara nikahan anak Bapak kan? Iya, yang itu. Oh, tentu Pak. Saya siap. Alhamdulillah. Ya susah loh Pak cari yang mau pesanan dadakan kayak gitu tuh. Ya Pak, kalau buat saya sih yang penting ada uangnya, pasti semua lancar Pak. Ini nih, ada nih DP-nya. Wah, banyak banget nih Pak. Ya, namanya juga buat modal lah itu. Ya sekarang saya tahu harga daging lagi mahal. Iya Pak. Lumayan. Uang DP-nya Farijal untuk besok.
Aduh, apaan nih? Paling bisul nih. Aku kasih salep juga semua. Halo? Halo, Mas. Kamu kenapa sih? Dari kemarin nelfonin terus, hah? Kamu itu udah merusak pembicaraan aku dengan Pak Rizal. Mas, Benny masuk rumah sakit. Dia kena pes. Hah? Kok bisa? Kamu gimana sih, Nih? Urut anak aja nggak becus. Mas, Dimas, anak Mas Rudi juga masuk rumah sakit. Dia juga kena pes, Mas. Mas tolong kesini, Mas. Enak aja kamu. Kamu urus aja sendiri. Aku mau kerja. Tugas suami itu mencari duit. Istri itu tugasnya mengurus anak. Mas Badar. Siapkah kita menjawab semua? Ya Allah. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Ya Allah. Dapat kamu duit lagi. Mas Badar? Mas? Mas Badar ngapain di sini, Mas? Nggak kotor, Mas? Saya lagi bersihin ini, Mas. Selokan. Di kampung kita kan sering banjir ya. Kali aja ada yang mampet, makanya saya bersihin. Wah, Mas Badar emang orang yang teladan. Saya suka, Mas. Ya udah, hati-hati, Mas ya. Kalau begitu saya permisi, Mas. Mari, Mas. Iya, Mas. Mari, Mas. Ya, lepas lagi. Kalau dipikir-pikir, pesanan sebanyak itu pasti membutuhkan daging yang banyak. Berarti aku harus membutuhkan banyak lagi tikus dong. Aku harus dapetin di mana ya? Pak. Kenapa, Den? Pak, mau kerja buat saya nggak? Kerja apaan, Den? Nyari tikus. Nyari tikus? Ya. Nyari tikus yang banyak, yang lebih gede, lebih bagus. Iya, Den. Kalau beres itu saya mau, Den. Ya udah. Nanti kita ketemu lagi di sini ya. Iya. Makasih, Pak. Ya, makasih. Ternyata banyak yang suka juga daging tikus. Kalau tahu begini, dari dulu aja aku usaha kayak gini. Udah kaya aku. Jangan masuk. Maaf, Pak. Mau ambil dagingnya, Pak. Ya. Kan udah saya bilang. Nanti kalau udah selesai, saya anterin ke kamu. Maaf, Pak. Baru juga kerja sehari kamu di sini. Udah saya pecat. Enggak, Pak. Nih. Udah bawa sana. Dilihatin aja lagi. Oh. Akhirnya kelar juga. Oh. Ngapain kamu lihat? Bapak. Udah kerja. Iya, Pak.
Siap-siap nyari duit. Siap-siap kaya. Selamat datang kekayaan. Mas Badar baru buka ya? Iya Mbak, mau pesan berapa mangkok? Enggak jadi deh. Loh. Mbak, mau kemana? Mbak! Ya elah, kok pakai gituan mas? Biar kayak giring niji ya? Iyalah Mas, Mbak. Sekali-sekali nggak apa-apa kan? Dada aja nih, parah nih. Nah, ini Mas. Makasih. Terima kasih banyak. Kenapa Mbak, Mas? Nih, lihat, ada bulu tikusnya nih. Nih, jangan lihat ini bakso tikus nih. Udah pergi aja. Mbak, mau kemana? Mbak, bayar dulu dong, Bakso kayak gitu ngapain dibayar? Untung juga kita ada keracunan. Mas, Mbak. Mati tak bisa untuk kau hindari. Tak mungkin bisa. Pasti ini gara-gara aku sakit. Aku jadi nggak konsen. Pasti menghampiri. Kayaknya beneran deh itu pakai daging tikus. Iya, aku jadi ingat bulu itu masuk perut aku. Apa kita laporin aja ya? Iya, ini kita laporin aja kali ya. Mbak, Iya. ada apa ya Mbak? Itu mas, pokoknya mas jangan makan bakso di sana ya. Baksonya itu pakai daging tikus. Bakso tikus? Iya mas, pakai daging tikus. Astagfirullahaladzim. Sampai mau kayak gini bener. Pokoknya jangan makan di sana deh. Iya ya Mbak. Ayo mas. Sepertinya saya harus cari tahu nih. Sebelum gosip ini menyebar luas. Jadi apa yang terjadi sama suami saya, Dok? Dari hasil pemeriksaan bahwa penyakit yang diderita oleh Pak Badar disebabkan oleh virus. Virus? Virus apa, Dok? Ya, virus biasanya disebarkan oleh hewan pengerat seperti tikus. Lantas, kami harus bagaimana, Dok? Ya, untuk saat ini saya kasih antibiotik dulu dan 3 hari ke depan nanti Bapak Ibu silakan datang lagi untuk mengecek virus tersebut. Dan saya sarankan silakan untuk menjaga kebersihan lingkungan karena hewan pengerat seperti tikus selalu membawa penyakit. Ketika mentari. Kan ini resepnya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Misi. Sama-sama. Apa karena ini aku sering nangkep tikus ya? Dan aku mau ngolahnya sendiri. Pasti karena itu, Mas. Makanya aku mohon, Mas berhenti ya berbuat curang. Curang apaan sih? Mas, memasukkan daging tikus ke dalam bakso itu perbuatan curang. Lagi pula kan Mas tadi dengar sendiri dokter bilang, kalau tikus itu banyak penyakitnya. Kenapa kamu jadi bawa bakso aku? Hah? Penyakit kayak gini sih nanti juga sembuh sendiri. Yang penting aku punya obat dokter. Besok lusa juga sembuh. Tapi Mas... Udah. Aku cepet pulang. Masih banyak bakso yang harus aku kerjain untuk Pak Rizal. Kalau enggak, bisa kacau aku.
segini doang lagi. Gak mungkin banget karena aku tambahin dengan daging sapi. Yang ada aku rugi. Sisa yang kecil-kecil doang. Cuma segini doang lagi. Harus cari lagi. Tapi cari di mana ya? Tempat pembuangan sampah. Di situ pasti banyak tikus. Kan Mas Badar, ngapain dia malam-malam begini? Aku harus cari tahu ini. Siapa tahu bisa mematahkan gosip bakso tikusnya itu. Pada mau kemana nih? Kita lagi ngikutin Mas Badar. Mas Badar? Mas Rudi kan tahu sendiri gosipnya Mas Badar bikin bakso dari daging tikus. Iya Mas, daripada kita ketakutan sendiri, mendingan kita cari tahu sendiri aja. Lah, kalian mau ngikutin Mas Badar? Iya. Kalau saya mau ngikutin Mas Badar juga. Saya mau ngebuktiin bener apa enggak gosipnya itu. Udah, ayo. Udah, yuk. Daripada dia keburu hilang, ayo. Tuh. Ngapain tuh dia di sana tuh? Mau nyari tikus lah, mau ngapain lagi? Tunggu. Sampai kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kena kamu. Ayo masuk. Di sini banyak banget. Lumayan nih persediaan buat 1 bulan. Ih, itu kan bener. Jadi selama ini kita makan daging tikus. Udah, gerak aja yuk. Ayo. Nah, kamu ya. Jadi selama ini kamu jalan bakso pakai daging tikus. Enggak Mas, enggak. Masya Allah Mas. Mengapa Mas melakukan hal seperti ini Mas? Saya. Woi, Badar! Badar, kemana kamu? Badar! Jadi begitu ceritanya Pak Ustadz. Saya sering mengingatkan suami saya. Tapi dia nggak pernah mau dengar Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sekarang apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Udah, tinggalin aja. Ngapain kita repot-repot mikirin orang kayak dia? Lagian dia cuma nyebarin penyakit sama kita. Yaudah, tinggalin aja yuk. Ayo. Pak. Tunggu Pak. Tolong suami saya Pak. Tolong Bapak-Bapak. Bagaimanapun juga Pak Badar ini adalah tetangga kita. Saudara satu muslim. Sebaiknya kita kuburkan Pak Badar ini dengan layak. Ayo tolong dibantu. Emang dia muslim? Masa muslim kayak gitu? Iya benar Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Istighfar Bapak-Bapak. Tolong dibantu, ayo, dibantu.
Bagaimana Pak Ustadz? Sebentar ya, Mbak ya. Bapak, jangan pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Tuh kan, kalau orang seperti dia itu pasti kena ajab. Dari awal saya sudah malas galiin kuburan buat dia. Bagaimana lagi? Enak sama Pak Ustadz. Iya sih. Bapak-bapak, Iya Pak Ustadz. bisa tolong digali batu-batunya itu supaya kuburnya bisa ditimbun tanah. Aduh, tapi gimana ya Pak Ustadz? Kebaikan bapak-bapak nanti bisa berbuah pahala, Pak. Bisa ya? Baik Pak Ustadz kalau begitu. Baik Ustadz. Mari. Ada tikus Pak Ustadz. Ya Allah. Dari mana datangnya tikus-tikus itu? Saya juga nggak tahu, Mbak. Ayo bapak-bapak, lanjutkan lagi. Mas Badar. Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Uang sampai kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Udah kelihatan tulangnya Pak Ustadz. Semua pertanyaan Panas Pak Ustadz. Mas. Ada apa lagi nih? Di bawah airnya panas, seperti air mendidih, Pak Ustadz. Ya Allah, ampunilah suami hamba ya Allah. Gimana ini Pak Ustadz? Airnya nambah gede Pak Ustadz. Kalau airnya didiamin, airnya bisa meluber kemana-mana, Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong pindahkan saja jenazah suami saya, Pak Ustadz. Gimana mau dipindahin? Udah tahu airnya panas, ambilnya sendiri. Ya udah, saya pindahin sendiri aja. Jangan, Mbak, airnya panas banget. Istighfar, suami saya, Pak. Istighfar, Mbak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Airnya terlalu panas. Nanti tangan Mbak melepuh. Sebaiknya kita cari jalan keluarnya saja, Mbak. Kita nyerah, Pak Ustadz. Bapak-bapak, sebaiknya kita tidak usah mengangkat jenazah atau membuat kubur baru lagi. Kita timbun saja dengan tanah. Gimana ini, Mbak Pipi? Mbak, ini demi kebaikan kita bersama, Mbak. Kalau ini memang jalan yang terbaik, saya setuju, Pak Ustadz. Insya Allah saya ikhlas. Ya sudah, kita timbun. Ayo Pak, bantu Pak. Penuh Pak Ustadz, tanahnya Pak Ustadz. Iya, tanahnya nggak cukup, harusnya lebih, Pak Ustadz. Pokoknya timbun sampai tanah menutupi jenazah. Cepat, buru-buru. Sampai penuh. Ya Allah, aku mohon ampunilah suamiku, ya Allah. Terimalah dia di sisimu, ya Allah. Udahlah, suami kayak gini jangan didoain. Biarin dia kena ajab aja. Ya benar, Bu. Ya kan? Ya. Ayo Pak, cepat Pak, pasang papan nisannya Pak. Udah sore nih Pak. Apalagi
sini. Tuh kan Pak Ustadz, gak mungkin kalau kayak gitu Pak Ustadz, kalau bukan ajab. Bener Pak Ustadz, orang kayak gini emang pantas dapat aja Pak Ustadz. Bener tuh. Astagfirullahaladzim. Ajab itu hanya Allah yang tahu, Pak. Kita sebagai manusia harus menghindari perbuatan jahat dan memperbanyak amal ibadah, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita doakan almarhum. Semoga almarhum diterima iman Islamnya. Amin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhum kama rabbani saghira. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim ajwin suqadik. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut. Allahumma khawin alina fis sakaratil maut wa najati minan nar wa arfa'idal hisab. Rabbana dalamna anfusana wa ilam faghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.